Selamat sore adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Selamat bergabung kembali pada perkuliahan Introduction to Linguistics. Jadi topik perkuliahan kita hari ini adalah tataran linguistik. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tataran linguistik secara lebih detail dari beberapa pertemuan yang lain. Jadi saya harap adik-adik dapat mengikuti dan memperhatikan materi yang saya berikan hari ini dengan baik dan seksama, sehingga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik dan diingat dalam pemahaman adik-adik mengikuti kuliah linguistik atau Introduction to Linguistics. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama saya akan menjelaskan kembali mengenai pengertian linguistik. Jadi beberapa pertemuan yang lalu saya juga sudah sempat menjelaskan pengertian linguistik dan kali ini saya akan menjelaskan kembali pengertian linguistik dari beberapa ahli linguistik yang sering atau banyak digunakan referensinya dalam penelitian linguistik maupun kajian mengenai linguistik. Jadi linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa. Jadi Mulia Stuti pada tahun 2014 halaman pertama mendefinisikan linguistik adalah ilmu bahasa secara umum. Atau dia menyebutkan linguistik tidak terikat pada satu bahasa saja. Oleh karena itu, terkadang ilmu ini disebut juga dengan linguistik umum atau general linguistic. Meskipun demikian, menurut KR, ada yang bilang cair atau KR, ya, dalam tulisan Mulia Stuti pada tahun 2014, berdasarkan keluasan objek kajiannya, ya, jadi keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Dapat ditebak bahwa linguistik khusus berarti memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Jadi dapat dibedakan linguistik umum itu yang bersifat umum kajiannya, contohnya fonetik, ya, pragmatik, semantik. Sedangkan linguistik khusus itu mencakup sosiolinguistik, ya. Kemudian ada analisis wacana, nah, itu beberapa bagian dari linguistik khusus. Kemudian berikutnya, namun tentunya yang dibahas dalam artikel ini adalah linguistik umum, artinya linguistik yang mempelajari ilmu kebahasaan secara umum tanpa fokus salah satu bahasa saja. Ya, jadi lebih mengkhusus ya ke linguistik umum. Secara etimologi, jika ditelusuri secara etimologi, apa itu linguistik sesungguhnya? Jadi berasal dari kata lingua yang berarti bahasa dalam bahasa Latin. Selain dari bahasa Latin, beberapa bahasa lain juga merujuk pada makna yang sama. Misalnya dalam bahasa Prancis, ya, itu adalah langue atau lengage. Bahasa Italia, lingua. Bahasa Spanyol, lengua. Dan bahasa Inggris, language. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata language. Seperti dalam bahasa Prancis, istilah linguistik berkaitan dengan langage atau language. Dapat ditebak bahwa arti dari language maupun langage adalah bahasa. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik atau linguistik. Dan dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, linguistik berarti bahasa atau bidang ilmu yang mempelajari bahasa. Ya, jadi itu definisi dalam bahasa Indonesia. Jadi adik-adik bisa melihat secara etimologi. Etimologi itu artinya arti kata atau dasar katanya. Ya, jadi dalam bahasa Latin ditarik
asal kata dari linguistik itu adalah lingua. Kemudian ada beberapa bahasa di dunia yang memiliki kemiripan dengan istilah linguistik. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, bahasa Prancis, langue atau langage, Italia lingua, Spanyol lengua, dan bahasa Inggris language. Semuanya mengacu kepada suatu istilah mengenai bahasa. Ya. Kemudian kita akan melihat pendapat para ahli mengenai linguistik itu sendiri. Jadi tentunya telah banyak ahli bahasa yang telah mendefinisikan pengertian linguistik. Misalnya menurut Matthews pada tahun 1997 dalam Siminto, ya. Kemudian pada tahun 2013 halaman 4, linguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Ya, jadi linguistik didefinisikan sebagai studi ilmiah mengenai bahasa. Kemudian A.S. Hornby dan Gatenby atau A.V. Gatenby dan Wakefield dalam Danawati dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 1 yang mengungkapkan bahwa definisi linguistik sebagai kata sifat adalah studi bahasa. Sedangkan sebagai kata benda berarti ilmu dari metode dalam mempelajari dan meneliti bahasa. Jadi dibedakan linguistik itu sebagai kata sifat dan kata benda. Jadi secara lebih spesifik, sebagai kata sifat adalah merupakan definisi linguistik sebagai studi bahasa, sedangkan sebagai kata benda berarti linguistik itu dilihat sebagai ilmu dari metode dalam mempelajari dan meneliti bahasa. Nah, itu pendapat dari Hornby, Gatenby, dan Wakefield. Kemudian selanjutnya yang juga sering dirujuk pendapatnya yaitu Krida Laksana. Nah, dalam Danawati dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman pertama menyebutkan bahwa arti linguistik adalah ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Ya, kemudian menurut Siminto, nah, pada tahun 2013 ya, itu pada halaman 4, linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu bahasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari atau meneliti seluk-beluk bahasa secara ilmiah. Jadi banyak pendapat dari para ahli yang mendefinisikan linguistik itu sendiri. Jadi intinya adalah linguistik itu adalah ilmu bahasa. Kemudian didefinisikan secara lebih spesifik oleh para ahli menurut kajian ilmiah atau menurut persepsi dari penelitian yang sudah dilakukan, ya, atau kajian penelitian yang sudah dilakukan dari sudut pandang peneliti, ya. Jadi ada yang mendefinisikan sebagai kata sifat dan kata benda, ada yang mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu bahasa secara ilmiah. Nah, itu banyak definisi mengenai linguistik. Ya, intinya adalah linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, ya, bisa secara ilmiah, ya, bisa secara metodologis, ya, kemudian bisa secara misalnya di sini disebutkan terperinci, ya, karena mengkaji secara seluk-beluk detail dari bahasa itu sendiri, ya. Jadi nanti adik-adik kalau mau mengutip salah satu dari pendapat para ahli silakan cantumkan, ya, siapa nama ahlinya, kemudian apa pendapatnya, apa nama judulnya, kemudian tahun berapa terbitnya, pada halaman berapa, ya. Jadi sertakan data dan fakta pada saat menyampaikan definisi mengenai linguistik itu sendiri. Nah, kemudian cabang ilmu linguistik seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, saya akan merefresh kembali. Jadi ini memang wajib saya ajarkan kepada adik-adik supaya adik-adik lebih kuat atau lebih cepat dalam menyerap pemahaman tentang apa itu linguistik dan cabang-cabang ilmu linguistik itu sendiri. Saat membicarakan cabang ilmu linguistik, kebanyakan orang akan menyebutkan pembagian kajian linguistik berdasarkan objek yang dikajinya. Tentunya objek kajian dari linguistik adalah bahasa. Namun, bahasa sendiri terdiri dari beberapa komponen pembentuknya, bukan? Nah, itu apa saja komponen pembentuk dari bahasa? Kita lihat sekarang. Misalnya, dalam konteks ujaran atau pengucapan, bahasa dapat diamati dari bunyi yang dihasilkan. Sementara itu, dalam konteks makna kata, bahasa dapat dipelajari dari pembentukan makna dari kata yang digunakan tersebut. Kemudian Verhaar, nah di sini juga Verhaar ini
sangat banyak ya, kontribusinya dalam bidang linguistik, mengkategorikan pembahasan bahasa berdasarkan objek yang dikajinya tersebut menjadi fonetik dan fonologi atau bunyi bahasa. Kemudian ada morfologi, ya, pembentukan kata, sintaksis, aturan pembentukan kalimat, dan semantik makna kata sebagai cabang linguistik. Nah, itu Perhar secara lebih detail mengkelaskan atau mengklasifikasikan pembahasan bahasa berdasarkan objek yang dikaji. Sementara itu, Caher atau Cair dalam Multia Studi pada tahun 2014 menyebut kelima hal tersebut sebagai tataran linguistik. Apapun sebutannya, ya, jadi silakan dilihat di sana ya. Jadi dalam Caher itu menyebut kelima hal tersebut sebagai tataran linguistik yang tadi sudah saya sebutkan di awal pada pembahasan si Perhar ya. Berikut adalah pemaparan dari berbagai cabang linguistik tersebut. Nah, sini. Oke, ya ini. Nah, ini ada ya. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Fonetik akan berhubungan dengan anatomi tubuh yang menghasilkan bunyi, khususnya organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses penghasilan ujaran. Fonetik akan berupaya untuk menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Studi fonetik umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu sebagai berikut. Jadi kita lihat di sana, fonetik itu kita bisa kaji secara lebih detail ya mengenai ilmu linguistik yang berhubungan dengan organ berbicara manusia atau vocal organs ya. Nah, di sana apa saja yang dikaji pada fonetik? Nah, itu kita lihat di sana. Bagian tubuh atau anatomi manusia yang menghasilkan bunyi ya. Khususnya di sini adalah organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses penghasilan ujaran, pita suara ya, lidah ya, kemudian gigi juga ya, kemudian bibir ya, bibir atas, bibir bawah. Nah, itu termasuk juga kajian yang dikaji dalam fonetik. Ya, nanti ada bilabial ya, itu kemudian ada palatal. Nah, itu jenis-jenis nanti bunyi yang dihasilkan dari organ mulut kita sendiri ya, baik kuantitasnya atau jumlahnya maupun kualitasnya ya, mutu dari bunyi yang dihasilkan. Oke, berikutnya fonologi. Nah, jadi fonetik dan fonologi. Nah, ini memang kadang-kadang mahasiswa atau mungkin juga dosen tidak terlalu paham atau kadang juga bingung untuk mendefinisikan yang mana fonetik, yang mana fonologi. Ya, jadi saya akan jelaskan di sini. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek penelitian fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Yang tadi kalau di fonetik organnya, yang fonologi fonemnya. Ya, tolong nanti diingat ya, jangan sampai keliru. Jika pada fonetik bunyi-bunyi dianalisis berdasarkan cara membunyikannya, jadi lebih terikat atau terkontrol, terkoneksi dengan organ pengucapan. Jadi oleh karena itu dalam fonologi bunyi-bunyi tersebut dianalisis pada suatu konteks pengucapan katanya. Misalnya pada kata bunyi dengan sunyi, apakah bunyi up dan as ya, s, b atau s yang sering kita dengar up atau as ya. Pada kata-kata tersebut membedakan makna. Kaya maka bunyi itu disebut fonem. Kalau b dan s itu membedakan makna dengan dibuat kata, nah itu nanti bisa dikaji dalam fonologi. Ya, silakan nanti dicari contohnya apa. Ya, dia akan menemukan mata kuliah ini di semester berikutnya. Dalam studi bahasa individu, fonologi disebut sebagai fonologi. Misalnya fonologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Namun dalam studi linguistik umum, fonologi disebut sebagai fonemik yang merupakan salah satu cabang fonologi
yang terdiri dari fonetik dan fonemik. Ya, jadi nanti fonologi itu disebut juga sebagai fonemik. Ya, jadi nanti fonologi itu mengcover dua hal dijadikan satu, yaitu fonetik itu sendiri tadi yang sudah saya jelaskan dan fonemik itu atau fonologi itu sendiri. Ya, jadi nanti fonologi bidang ilmunya, nanti sub kajiannya yaitu fonetik dan fonemik. Ya, seperti itu. Tolong nanti diingat ya. Jadi biar tidak bingung nanti keliru. Fonetik dan fonologi sama, oh beda. Ya, dia kalau dia articulatory organsnya yang di fonetik, kemudian di fonologi ya itu ada kajian tentang fonemnya. Kemudian bagaimana bunyi itu ya dapat membedakan makna ya, seperti B dan S itu bagaimana ya, silakan nanti dilihat. Oke, karena slide saya panjang. Nah, kemudian ada morfologi ya, saya akan jelaskan kembali. Morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk dan pembentukan serta klasifikasi kata-kata. Objek penelitiannya adalah morfem. Nah, ingat ya, kemarin ada morfem apa saja? Ya, apa? Morfem bebas dan morfem terikat. Ya, ingat itu morfologi berarti kajiannya morfem ya, yakni satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contoh morfem adalah misalnya mean dalam bahasa Indonesia, mekan dan sebagainya, atau partikel kah dan lah. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Kemarin saya sudah jelaskan dalam bahasa Inggris. Nah, itu silakan nanti dicek lagi. Masih ingat tak? Di refresh lagi ya. Kemudian bagaimana akibatnya jika suatu kata dasar ditambahkan hubungan afiks? Ya, afiks, safik, prefik. Nah, itu diingat lagi itu. Baru saya jelaskan yang ini lupa lagi ya. Apakah kata-kata itu akan mengalami perubahan makna dan kategori kata dan sebagainya. Hal seperti itulah yang akan dikaji dalam morfologi. Nah, itu ya afiks, safik, prefik itu dikaji dalam morfologi. Diingat, morfologi, morfem. Ya. Penjelasan lebih lanjut mengenai morfologi dapat disimak pada artikel. Oke, artikelnya oke, saya skip ya. Nanti silakan adik-adik cek, itu sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan jelaskan mengenai sintaksis. Nah, tadi jika morfologi membicarakan struktur internal kata, maka sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai satu atau suatu satuan ujaran, atau mudahnya dalam suatu kalimat hal-hal yang biasa dikaji dalam sintaksis. Nah, apa saja yang dikaji? Yaitu meliputi struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Kemudian ada satuan sintaksis berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan macamnya. Ya, hal-hal yang berkenaan dengan sintaksis seperti modus, aspek, dan sebagainya. Ini nanti silakan adik-adik cek di referensi yang sudah saya berikan, dan boleh juga googling ya apa saja yang saya maksudkan ini. Nanti adik-adik silakan cari ya. Nah, itu tugas adik-adik. Kemudian ada semantik. Nah, semantik itu apa? Saya akan ulang lagi ya. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Jadi ada semantik, ada pragmatik, biasanya itu berdampingan ya. Saya jelaskan semantik dulu. Sebetulnya makna adalah hal yang paling sulit untuk dikaji. Bahkan para linguis strukturalis biasanya meninggalkan kajian ini karena dianggap tidak dapat diteliti secara empiris. Empiris itu berdasarkan pengalaman ya. Makna itu terlalu relatif dan sangat tergantung dari penutur dan konteks sekitarnya. Jadi makna itu sifatnya relatif ya, dan bergantung pada konteks. Ya, interpretasinya bisa berbeda-beda. Makanya sekarang dengan berkembangnya medsos, banyak yang tersinggung ya, karena sesuatu yang disampaikan tafsirannya berbeda. Ya, makanya sekarang banyak dilibatkan ahli linguistik dalam ya mengkaji atau menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan ujaran kebencian. Nah, itu nanti adik-adik bisa ngambil itu peluangnya ya. Ke depan di linguistik itu akan banyak sekali ya, supaya tidak masuk ke jerat hukum. Nah, itu bagaimana nanti caranya menganalisis dari sudut pandang linguistik. Nah, semantik nanti berperan di sana ya. Studi semantik mulai dikembangkan oleh Chomsky atau Noam Chomsky pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa semantik merupakan salah satu komponen dari tata bahasa. Jadi ini disebutkan dalam bukunya Cair, Mulyastudi yang membuat pada tahun 2014. Jadi dikutip dari bukunya Cair, ini saling mengutip ya. Cair mengutip ke Chomsky, Mulyastudi mengutip ke Cair. Hal-hal yang dibicarakan dalam semantik meliputi hakikat makna
makna, jenis makna, relasi makna, perubahan makna, dan hal-hal yang berhubungan dengan makna bahasa. Jadi banyak makna bahasa yang perlu dipelajari di sana ya. Nah, termasuk juga majas, itu banyak sekali. Nanti tolong dipelajari. Kalau saya jelaskan, nanti waktunya tidak cukup. Nah, ini dia ya. Berikutnya saya akan menjelaskan. Nah, ini linguistik berdasarkan segi sifat telaah. Jadi menurut Mulyastuti pada tahun 2014 halaman 18 berdasarkan bagian-bagian bahasa yang dikaji atau segi sifat telaah, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Sementara itu, linguistik makro mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Jadi studi linguistik ini akhirnya melahirkan cabang-cabang linguistik seperti, nah ini yang makro. Jangan sampai keliru nanti, makro ditaruh di mikro, mikro ditaruh di makro. Ya, sosiolinguistik itu makro. Jadi merupakan ilmu yang mempelajari aspek sosial dengan kegiatan berbahasa. Kemudian ada antropologi, ada ilmu antropologi. Kalau di linguistik ada antropologi linguistik atau etnolinguistik. Ya, boleh disebut antropologi linguistik atau etnolinguistik. Adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan kebudayaan. Jadi antropologi dan etno itu artinya berhubungan dengan kebudayaan. Linguistiknya bahasa. Bahasa yang digunakan adalah hubungan antara bahasa dan penggunaan bahasa dengan kebudayaan. Bukan budaya secara khusus ya. Kemudian ada neurolinguistik. Ya, itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sistem saraf dan bahasa, neuron. Ingat saraf, neuron, berarti ada neurolinguistik. Jadi kalau adik-adik mau mengkaji yang makro sebagai skripsi atau laporan penelitian, atau nanti membuat jurnal, silahkan. Ya, tidak terbatas pada linguistik mikro saja. Kalau lebih tertarik punya passion di sana, silahkan. Kemudian ada psikolinguistik, merupakan ilmu yang mempelajari hubungan psikologi dan bahasa. Nah, ini psikologi. Nah, mungkin adik-adik sekarang katanya Gen Z banyak yang mengalami gangguan mental. Nah, mungkin adik-adik bisa mengambil ini ya, mencari solusi lewat kajian psikolinguistik ya. Nah, dikaji dengan psikolog atau psikiater, adik-adik lakukan penelitian. Siapa tahu dari hasil penelitian itu adik-adik dapat menemukan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental yang sedang menggandrungi atau menghinggapi generasi Gen Z sekarang. Nah, mungkin adik-adik bisa memberikan terapi dari pengetahuan psikolinguistik yang adik-adik kuasai. Ya, nanti berkolaborasi dengan teman-teman dari psikologi. Nah, itu nanti penelitiannya bagus sekali. Kalau itu bisa bernilai keilmuan yang tinggi, yang bisa digunakan sebagai alat terapi, ya, untuk instrumen terapi. Kemudian ada stylistika, ilmu yang mempelajari gaya atau style bahasa. Ya, style bahasa itu ada istilahnya stylistika. Gimana orang berbicara gaya bahasanya, ya mungkin kayak Cinta Laura itu gimana gaya bahasanya, ya itu silakan nanti dipelajari. Stylistika, itu nanti coba dicek itu referensinya apa sih stylistika, oke dicek. Mungkin adik-adik mau ngecek seperti itu silakan. Oke, cabang linguistik berdasarkan tujuan. Nah, ini ada berdasarkan tujuan. Jadi menurut Danawati ini linguistik itu juga dikaji berdasarkan tujuan. Yang pertama ada linguistik umum, yang kedua ada linguistik terapan, yang ketiga ada linguistik teoritis dan sejarah linguistik. Nah, untuk penjelasannya nanti silakan adik-adik baca karena slide saya cukup panjang ya. Jadi nanti silakan dibaca lagi apa sih yang maksud dengan linguistik umum, kemudian linguistik terapan, teoritis, sejarah linguistik. Nah, saya lebih tertariknya kemana nanti kalau mau membuat penelitian, ya, atau membuat jurnal. Silakan nanti dicari yang mana yang paling cocok. Kemudian linguistik berdasarkan aspek pendekatan objek, ada linguistik deskriptif, ada linguistik sinkronis. Ya, linguistik sinkronis itu juga dibagi menjadi 3. Ya, di sini ada linguistik diakronis, linguistik historis komparatif, dan linguistik kontrastif. Ya, kontrastif. Ya, itu kontrastif. Jadi ada 3. Silakan nanti dibaca, dikaji, dipahami apa saja yang termasuk linguistik sinkronis, definisinya, kemudian contohnya. Lalu kita ada aliran linguistik. Nah, linguistik juga punya aliran. Ya, tidak hanya kita saja dalam agama punya aliran. Linguistik juga punya aliran, ya, punya paham.
Ya, jadi ada ideologi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin Mbak Im lebih suka aliran ini, saya lebih tertarik karena saya lebih punya interest atau minat di sini. Bisa dijadikan ladang bisnis. Nah, itu kan. Silakan ini aliran juga ada di sini ya. Secara linguistik dapat melahirkan berbagai aliran linguistik yang pada akhirnya mempengaruhi pengajaran penelitian bahasa secara umum. Masing-masing aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Ada beberapa aliran ya. Nah, ini ada linguistik tradisional, aliran yang pertama. Jadi berdasarkan pada tradisi. Jadi memang menarik rujukan dari Aristoteles dan Plato ya di lewat filsafat bahasa. Ya, itu sudah ada di sana, silakan nanti dibaca. Oke, lanjutnya. Oke, ada linguistik struktural. Aliran struktural itu apa? Ini setelah tradisional ada struktural. Nah, ini Bloomfield ininya, pelopornya. Ya, Leonard Bloomfield. Ya, jadi ini adalah ahli linguistik yang mempelopori lahirnya linguistik struktural karena dia merasa tidak ada relevansinya lagi linguistik tradisional pada perkembangan zaman berikutnya. Nah, apa saja itu yang dimaksud dengan linguistik struktural dan bagian-bagian, silahkan nanti dibaca. Ya. Kemudian ada aliran takmemik. Nah, ini dicetuskan oleh Pike. Ya, ada yang menyebutnya Pike, ada yang menyebutnya Pike. Ya, itu silahkan nanti adik-adik baca ya. Ada beberapa contoh atau teori yang disampaikan di sana. Kemudian ada aliran stratifikasi. Ada strata, ini ada stratifikasi. Ini namanya Sidney M. Lamb. Jadi bahasa itu merupakan sistem yang berhubungan. Ya, ada strata bahasa, bukan strata sosial aja. Bahasa pun punya strata. Ya, makna konsep dibentuk oleh leksem, morfem, dan fonem. Apa itu leksem, morfem, dan fonem? Silakan nanti dicari. Nah, berikutnya ada linguistik konteks. Nah, ini ada aliran yang satu ya, linguistik konteks dipelopori oleh Bronislaw Malinowski. Jadi di seluruh dunia itu para ahli mempunyai paham atau alirannya sendiri dalam mengambil jalurnya untuk mempelajari linguistik. Ya, jadi punya konsep atau pemahaman yang berbeda-beda. Tapi tetap juga satu merujuk pada teori linguistik makro dan mikro. Ya, tapi hanya paham mereka saja yang berbeda. Kemudian ada linguistik transformasi. Nah, ini Noam Chomsky ya. Jadi generative transformation. Nah, ini dia teori generatif ya dari linguistik, ini Chomsky yang mempelopori. Kemudian ada teori semantik generatif. Nah, ini teori yang berikutnya yang cukup populer di bidang linguistik ya, punya dari Noam Chomsky. Ya, jadi Noam Chomsky ini adalah ahli matematika, ya, ahli matematika yang menekuni bahasa. Jadi dia banyak memformat teorinya, terutama dalam linguistik generatif itu mengikuti pola matematika. Nanti silakan dibaca apa itu teori generatif dari Chomsky, apa saja teori-teorinya dan diaplikasikan dalam setiap bahasa. Mungkin dalam bahasa daerah kita ada relevansinya, silakan dikaji. Kemudian ada teori kasus atau case theory. Nah, ini juga transformasi generatif dan semantik generatif yang dicetuskan oleh Chomsky. Nah, ini ada penggunaan huruf X, Y, Z atau X, Y, Z atau ya itu silakan nanti dikaji ya, dicek apa itu teori X, Y, Z. Silakan nanti adik-adik baca di referensi yang sudah saya berikan atau googling kalau memang memerlukan sumber referensi tambahan. Nah, ini referensi tadi yang sudah saya bacakan, intisarinya saya ambil dari sini ya. Jadi bukunya ada, oke silakan nanti di googling, di searching. Nah, itu dari Danawati, kebetulan ini adalah mantan dosen saya di Universitas Udayana, dan Ibu Satyawati, dosen saya juga di S2 Udayana, beliau yang membuat buku pengantar linguistik umum. Kemudian ada Mulia Stuti, linguistik umum dari Universitas Terbuka, dan Siminto, ya bukan Leminto, ya Siminto, ya. Nah itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas. Silakan baca, pahami materi yang saya berikan. Seperti biasa pada akhir
pertemuan saya akan kirimkan link absensi secara online. Ini mohon adik-adik yang kelas reguler kehadirannya sangat diharapkan ya. Ini Mbak Im saja sendiri yang hadir, ini populasinya sudah mulai menurun ya. Tolong nanti adik-adik yang kelas reguler ini kewajibannya hadir ya. Jangan semua nanti kelas reguler menjadi kelas karyawan ya. So, ada pelaporan dari pusat, saya nggak berani tanggung jawab. Ya. Adik-adik yang kelas reguler diharapkan hadir ke kampus. Oke, silakan diisi absensinya. Kita masih punya waktu 4 menit. Sambil nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Nah, diisi dulu absensinya. Terus saya mengisi absensi, boleh tanya kepada saya. Apa yang masih menjadi pertanyaan mengenai teori dari linguistik? Mungkin, Pak, saya mau ngambil teori ini untuk penelitian, relevan nggak Pak? Relevan atau tidak? Cocok nggak saya? Gitu ya. Nah, untuk yang itu saya ingatkan ya, yang adik-adik kuliah reguler, ini Mbak Im kelas karyawan ya? Nah, yang kelas karyawan hadir reguler, yang kelas reguler hadir karyawan ini. Berubah posisi ya, tolong ya adik-adik ya. Ini demi adik-adik semua ya. Itu tolong nanti diposisikan. Ini kalau tidak ada absensi, tidak ada data di sini, ketika ada proses monet, nanti saya tidak bisa berkata apa ya. Tolong nanti adik-adik tanggung jawabnya hadir ke kampus. Nah, ini sudah saya berikan kebijakan, tolong digunakan dengan baik ya. Saya tidak ada ingin mempersulit adik-adik, karena saya tahu adik-adik juga bekerja. Tolong prioritasnya kuliah juga dikedepankan ya demi masa depan adik-adik. Saya pun sebagai dosen juga dituntut ya untuk melakukan penelitian selain pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tugas dosen tidak hanya mengajar dan memberikan materi. Nah, lebih dari itu juga kami dituntut untuk melakukan kehidupan. Ya, seperti kemarin KKN langsung pengabdian. Ya, kemudian penelitian, pembuatan jurnal. Nah, saya juga akan mengupload jurnal di Sinta. Karena belum pernah mengupload di Sinta. Jurnalnya internasional, yang nasional belum pernah diisi. Ya, jadi itu adik-adik nanti silakan ke depan untuk ditingkatkan baik kualitas pengetahuannya secara akademik dan kuantitas kehadirannya. Ya, itu kalau nanti ya. Oke, ada pertanyaan untuk adik-adik semua hari ini? Silakan mau ditanyakan, masih ada waktu 2 menit. Mungkin mau memilih yang mana, Pak? Kalau saya mau memilih penelitian tentang semantik atau sosiolinguistik, bagusnya tentang apa, Pak? Nah, bisa ditanyakan. Ini masih ada waktu 2 menit. Atau sudah cukup? Nanti mau dibaca langsung. Sudah paham ya? Sudah jelas ya? Berarti ya semua ya? Selamat sore Pak. Ya, silakan. Ya, mohon maaf Pak, izin nanya, tapi di luar topik ya Pak mengenai tugas. Kan saya beberapa tugas saya lupa, bukan lupa sih Pak, telah ngumpul. Jadi pas saya mau upload di e-kampus itu udah nggak bisa. Apakah itu bisa dikirim per WA atau gimana ya Pak? Ya, silakan kirim ke WA, terus pakai Google Drive saja ya. Oh iya, baik Pak. Ya, biar dia terdata atau terfiling dengan baik. Ya, nanti biar bisa saya lakukan. Baik Untuk yang Pak. lain juga tugas ya. Tolong nanti kalau tidak ada tugas, nilai tugas tidak ada. Ya, gimana saya carikan nilai? Kalau nilainya, kalau tugasnya tidak ada, gimana dikasihkan nilai? Bagi yang belum ujian juga begitu. Tolong UTS-nya dikerjakan atau disegerakan. Kalau masih ada yang belum mengerjakan, itu kepada saya. Nanti kalau tidak ada mengerjakan UTS, apa yang saya input di nilai? Kan tidak ada. Ya, jadi ada feedbacknya. Sama seperti adik-adik menyelesaikan kewajiban, mendapatkan hak. Ya, sama seperti kita di kampus. Ya, tolong itu ditaati. Kita kan sudah melakukan kontrak kuliah di awal. Dan sepakat. Ada lagi? Itu saja ya. Jadi waktu sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat semua. Oke.